belakang ataupun alasan kami mengangkat permasalahan dengan judul rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika karena ada stereotip sulitnya pembelajaran matematika. Nah, proses pengambilan judul berdasarkan video wawancara yang telah kami lakukan didapat hasil bahwa bagaimana sih belajar matematika itu? Menurut saya, belajar matematika itu sangat sulit. Dari SD, saya mengerjakan matematika aja sulit banget. Sekarang saya SMP, masih sulit banget. Saya tidak bisa mengerjakannya. anak-anak sekolah sekarang itu selalu menganggap bahwa pembelajaran matematika itu sulit. Mengapa demikian? Salah satu faktornya yang mempengaruhi ialah stereotip ataupun pandangan-pandangan yang sudah ada sejak dahulu terhadap pembelajaran matematika bahwa matematika itu sulit. Nah, dari pemikiran-pemikiran tersebut terbawa hingga sekarang dan sudah menjadi pandangan umum tentang sulitnya matematika. Lalu, dampaknya apa? Tentu dampaknya terhadap siswa dan pembelajarannya dalam matematika. Minat belajar mereka menjadi turun ketika dihadapkan dengan pembelajaran matematika. Juga pandangan bahwa matematika itu rumit dan sulit sudah mereka tanamkan pada diri mereka sendiri, sehingga membuat mereka membenci matematika dan berspekulasi bahwa matematika itu pembelajaran yang mengerikan tanpa memahami materi-materinya terlebih dahulu. Lalu kami mengangkat judul permasalahan untuk video kami ini karena memang pada dunia pendidikan hal ini sangat sering terjadi. Untuk itu, berdasarkan teori-teori pembelajaran yang ada, kami ingin mencari solusi dari permasalahan ini berdasarkan teori-teori pembelajaran yang sudah kami pelajari di kelas. Kami berharap dapat menemukan solusi pembelajaran mana yang bisa membantu siswa memutus stereotip terhadap sulitnya matematika ini, sehingga menumbuhkan belajar siswa terhadap matematika dan mulai bisa menganggap bahwa matematika itu menyenangkan dan tidak sesulit yang dipikirkan mereka. Nah, adapun solusi yang kami beri berdasarkan teori-teori pembelajaran yang ada yaitu antara lain: Apa sih teori belajar sibernetik itu? Teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah kita bahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengelolaan informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang lebih mementingkan proses. Teori belajar sibernetik ini berfokus pada pemrosesan informasi dan menggabungkan teori dan juga praktik. Pendekatan sibernetik dalam pembelajaran mengacu pada penggunaan prinsip-prinsip komunikasi, pengendalian, dan umpan balik untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan interaktif. Berikut adalah solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap matematika menggunakan pendekatan sibernetik. Yang pertama, penggunaan media interaktif dan teknologi. Contohnya simulasi dan game edukasi. Menggunakan aplikasi atau perangkat lunak seperti game edukasi berbasis matematika untuk menghilangkan kesan sulit dan menggantikannya dengan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua adalah pemberian umpan balik yang cepat dan tepat. Sistem pembelajaran berbasis komputer dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa ketika mereka menjawab soal matematika. Misalnya, jika jawaban salah, sistem memberikan penjelasan atau panduan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang ketiga adalah pendekatan individualisasi belajar. Dengan bantuan teknologi, sistem adaptif dapat dibuat untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal dengan kemampuan individu siswa. Hal ini mencegah siswa merasa kewalahan oleh soal yang terlalu sulit atau bosan dengan soal yang terlalu mudah. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Menggunakan pendekatan sibernetik untuk menciptakan simulasi masalah yang nyata memerlukan penerapan matematika. Misalnya, siswa diminta memecahkan masalah terkait keuangan, arsitektur, atau statistik dengan bantuan alat digital yang memfasilitasi eksplorasi mereka. Yang kelima, gamifikasi dalam pembelajaran. Menerapkan elemen gamifikasi seperti poin, lancana, dan label untuk memotivasi siswa. Sistem gamifikasi berbasis sibernetik dapat memantau kemajuan siswa secara real time dan memberikan penghargaan ketika target tercapai. Yang keenam, kolaborasi virtual. Dengan teknologi, siswa dapat
berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah matematika melalui platform digital. Pendekatan ini memanfaatkan interaksi sosial untuk menumbuhkan semangat belajar. Yang ketujuh, pengendalian dan monitoring progres. Guru dapat menggunakan platform pembelajaran sibernetik untuk memantau progres belajar siswa secara individu dan kelas secara keseluruhan. Yang ke-8 adalah meningkatkan kepercayaan diri siswa. Sistem sibernetik yang menekankan pada proses belajar dibandingkan hasil akhir akan membuat siswa lebih percaya diri. Misalnya, platform dapat menunjukkan bagaimana kemampuan siswa meningkatkan seiring waktu, bukan hanya fokus pada nilai akhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.